Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Maulana. Kali ini kita akan belajar CSS. Sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai HTML. Dasarnya HTML itu hanya membuat suatu layout. Nah, kemudian CSS ini adalah bagian untuk styling dari layout yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, konsep dasar CSS seperti apa? Konsep dasar CSS seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada salah satu tag HTML yang ingin kita styling. Nah, kemudian di sini apa aja dasarnya? Nah, yang di bawah ini adalah konsep CSS-nya yang di bawah. Kemudian kelas ini yang kita sebut kelas di sini adalah namanya selector. Kemudian sedangkan CSS-nya ini adalah selector teman-teman ya. Jadi dia select dia ngambil data teks ini dari kelas yang sudah dibuat di di sininya di bagian tag HTML-nya ini. Nah, kemudian ini selektornya. Kemudian ini adalah propertinya. Kita ingin membuat Hello World ini memiliki font size sebesar 12 pt. Nah, ini adalah value-nya. 12 pt itu adalah value-nya. Kemudian ini adalah konsep dasar CSS-nya. Mungkin sekarang kita langsung praktek saja teman-teman ya. Kita langsung masuk ke text editor lagi, gimana cara kita buat CSS. Nah, untuk membuat CSS, teman-teman bisa seperti ini aja teman-teman ya. Kita hapus semuanya dulu. Teman-teman bisa membuat CSS dengan banyak cara. Yang pertama, teman-teman bisa buat di sini. Di bagian head, itu teman-teman bisa ngasih text style di sini. Atau teman-teman bisa juga seperti ini. Teman-teman misalnya buat ini baru ya, buat file baru namanya, disimpan dulu. Di sini masih di folder yang tadi ya, katakanlah style.css. Teman-teman bisa buat dua cara ya di sini. Kalau misalnya teman-teman pengen buat di folder yang lain atau di di file yang lain, itu tinggal seperti itu aja, tinggal dibuat. Kemudian gimana cara menaruhnya di sini? Teman-teman tinggal klik link. Ada tag namanya link. Kemudian di sini kan teman-teman tinggal milih yang CSS ya. CSS, kemudian href-nya itu sudah masuk ke style.css ini. Secara default ini sudah mengarah ke sini ya. Jadi ini adalah direktorinya. Kenapa cuman seperti ini? Karena indeks HTML dan style CSS ini berada di satu folder. Jadi tidak perlu ada yang lain, tidak ada perlu direktori yang lain. Nah, kemudian kita misalnya pakai yang gampang aja teman-teman ya. Kita pakai skema yang di satu dokumen. Kita klik style di sini. Kemudian tadi ada P ya. Kita mulai dari P saja. Hello World. Hello World. Kemudian di sini kita kasih kelas text. Nah, ini dasarnya seperti ini teman-teman. Jadi kita pengen membuat Hello World ini fontnya lebih besar ya. Ini kalau kita lihat seperti ini kan cuma biasa seperti ini ya. Nah, tapi kita ingin memperbesar teksnya ini. Gimana caranya? Nah, yang pertama CSS itu butuh selektor. Selektor itu gunanya untuk apa? Di sini kan kita kasih kelas ya. Jadi selektor itu ada kelas dan ada ID. Mungkin kita bisa buat yang selanjutnya. Kita kasih ID. ID-nya katakanlah teks juga. Di sini Hello World. Hello World 2. Nah, ini masih sama teman-teman, tidak ada perbedaannya. Nah, nanti kita akan coba ya. Nah, ini ada selektor kelas dan ini ada selektor ID. Bedanya apa? Jadi ini tuh untuk ngasih tahu di sini tuh punya kelas namanya text, di sini punya ID namanya text juga. Nah, terus kita pengen styling untuk yang ini nih, yang pakai selektor kelas text di sini ya. Di sini kita pengen ubah yang ini, caranya gampang. Kalau kalau kelas itu menggunakan titik di CSS. Kemudian kita tinggal masukkan teks di sini. Kemudian ada buka tutup kurawal. Nah, ini sudah akan select, ini CSS-nya sudah akan memilih tag HTML yang ini. Nah, misalnya kita kasih font size 12 pt atau pixel atau pt, jadi satuan-satuannya itu ada banyak banget di CSS teman-teman ya. Nah, ini ketika teman-teman ini masih ada perubahan karena fontnya masih 12 pt, coba kita perbesar jadi 18 pt ya. Nah, dia akan lebih besar lagi. Kemudian kalau semisal kita kasih
80 pt, dia pasti akan super jumbo. Nah, ini akan besar. Kemudian apalagi properti-propertinya. Nah, kalau 80 pt dia akan lebih besar seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ada apa lagi untuk properti-propertinya? Jadi misalnya kita pengen membuat fontnya ini tebal. Nah, di sini ada font weight. Font weight itu di sini kalau teman-teman tadi ingin install plugin yang HTML dan CSS itu sudah ada value yang ada. Jadi untuk font weight itu antara 100 sampai 900 ya. Atau misal teman-teman bisa ngetik kayak gini, bold. Nah, ini by default nanti akan tebel ya. Akan tebel, misalnya teman-teman pengen isi 100 gitu. Dia akan tipis seperti ini. Nah, kemudian misalnya teman-teman ingin mengubah warnanya jadi merah nih. Ini kita kasih tebel saja ya. Ingin mengubah warnanya menjadi merah. Ini teman-teman bisa banget. Ini tinggal masukin color. Kemudian katakanlah red. Atau teman-teman di sini juga bisa memasukkan heksadesimal, misalnya seperti ini ya, heksadesimal misalnya B3 B3 B3. Ini nanti warnanya akan berubah. Nah, seperti ini ya. Teman-teman juga bisa memasukkan red seperti ini. Nanti warnanya akan berubah. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa memasukkan green gitu contohnya ya. Nah, teman-teman juga bisa masukin RGB. Misalnya RGB nih, kita akan masukin 255 255 255. Nanti warnanya akan putih. Misalnya di sini kita ubah jadi 100. Nah, akan jadi agak purple atau pink ini ya. Nah, kemudian tapi teman-teman juga bisa ngubah di sini nih. Nah, teman-teman bisa milih di sini di text editornya. Kan asik ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngapalin kode warna. Teman-teman kalau semisal lagi pengen ngasih warna ngasal itu udah dimudahkan dengan hal seperti ini oleh Visual Studio Code-nya. Ini akan jadi warna merah ya. Atau misalnya kita kasih warna lain. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya teman-teman ingin selanjutnya misalnya teman-teman ingin merubah ini punya background teman-teman ya. Ingin ubahnya untuk biar di belakangnya itu ada background. Misalnya kita kasih background belakangnya itu hijau gitu. Nah, teman-teman tinggal klik background color, katakanlah biru aja kali ya. Biru. Nanti di belakangnya dia ada background biru. Nah, seperti ini. Nah, ini apa namanya? Ini background color. Misalnya teman-teman ingin menengahkan teksnya ini, teman-teman bisa diklik di sini text align namanya, center. Nah, seperti ini. Jadi itu fungsinya CSS. CSS itu mengubah semua tampilan ya teman-teman. CSS itu mengubah untuk untuk mengasih style ke HTML-nya. Nah, itu teman-teman, ini kita menggunakan selektor kelas di sini, selektor kelas dengan teks ya. Nah, ini kita mengubahnya dengan titik. Lalu bagaimana jika kita ingin merubah yang bawah ini? Yang ID text ini, caranya ya tinggal kita klik aja. Kalau yang ID itu menggunakan hashtag, menggunakan hash seperti ini ya. Menggunakan hash, kemudian nama ID-nya apa? Di sini akan kita kasih teks. Nah, seperti ini. Nah, misalnya yang bagian bawah ini mau kita kasih font size-nya lebih kecil aja ya. Font size-nya misalnya di sini ada 30 pt aja. Nah, di sini akan seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin kasih teks align-nya itu left atau right saja ya. Rata kanan seperti ini. Kemudian ada lagi kita kasih warna apa ya enaknya ya. Kita kasih warna aqua. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita menggunakan selektor ID di sini. Kita menggunakan selektor ID, kemudian di sini juga sudah ada ID-nya kan. Nah, jadi untuk ngasih styling ini, untuk ngasih styling HTML itu butuh namanya selektor. Nah, terus selektor yang lain apa aja? Nah, lagi-lagi teman-teman bisa mempelajari secara otodidak. Teman-teman bisa masuk ke W3 School ya, W3 School. Nah, teman-teman bisa masuk ke Learn CSS. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman bisa pelajari
dari sintaknya, kemudian selektornya, kemudian gimana cara pakainya. Di sini ada banyak sekali teman-teman. Nanti mungkin untuk detailnya akan kita bahas melalui ini ya, melalui studi kasus untuk HTML CSS. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.